Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Ada Alfijra Manopo, Kayla Riani, dan Jetirja. Di video ini kami akan membahas yaitu tentang PBL atau Problem Based Learning. PBL adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu, menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan pada guru. Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Menurut para ahli, menurut Dutch, menjelaskan bahwa PBL adalah sistem belajar yang menantang peserta didik dalam belajar mengenai cara belajar. Bekerja sama secara berkelompok, tujuan dilakukan proses ini adalah untuk mencari solusi dari mana permasalahan di dunia secara nyata dan terjadi adanya. Kemudian menurut GD Gunanta, pendekatan mengenai bagaimana cara membuat konfrontasi kepada pelajar dengan masalah-masalah praktis dan secara nyata yang dimulai dengan pemberian masalah. Kemudian masalah ini harus sesuai dengan konteks dunia nyata adalah contoh dari PBL tersebut. Kemudian menurut Arens, merupakan suatu pendekatan dalam hal pembelajaran yang memaksa siswa menghadapi suatu masalah secara nyata. Kemudian dalam hal ini diharapkan siswa bisa menyusun pemahaman dan pengetahuannya sendiri, menumbuhkan karakteristik dan keterampilan guna meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya menurut Solmin, PBL menurutnya adalah cara mengenai bagaimana menciptakan suasana belajar yang mengarah pada permasalahan sehari-hari, tentunya dengan tujuan agar siswa yang belajar mendapat pengalaman bermakna untuk menjalani kehidupan. Tujuan dari PBL. Basis dari metode pembelajaran Problem Based Learning ini adalah masalah di dunia nyata, sementara siswa tentu belum memiliki semua pengalaman dalam mengatasi kondisi tak terduga. Karena itu, Problem Based Learning mempunyai beberapa target khusus untuk dicapai. Tujuan dari penerapan program ini terhadap kualitas peserta didik seperti berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, memberi pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya positif. Yang ketiga, Problem Based Learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Dan yang terakhir, agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Kemudian, karakteristik model pembelajaran PBL. PBL menggambarkan metode yang digunakan dan keterampilan khusus yang dikembangkan, termasuk kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks untuk menemukan, menghasilkan, dan menggunakan sumber belajar yang tepat, bekerja secara kooperatif untuk menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan menggunakan pengetahuan konten dan keterampilan intelektual untuk menjadi pembelajaran terus-menerus. Thorpe dan Sheikh 2002 menggambarkan siswa sebagai pemecah masalah yang terlibat, berusaha mengidentifikasi akar masalah dan kondisi yang diperlukan untuk solusi itu, baik dan dalam proses menjadi pembelajaran mandiri. Karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah mengorganisasikan siswa di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu penyelidik secara langsung, menghasilkan solusinya, mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Sintak pada model pembelajaran PBL itu ada 5. Yang pertama, jelaskan orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, memberi bimbingan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi dalam model Problem Based Learning. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari PBL. Kita masuk pada kelebihan. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekkan.
Yang ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Dan yang terakhir, suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Kemudian masuk pada kelemahannya. Yang pertama, meski merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Yang ketiga, bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas terlalu banyak. Nah, sekarang mari kita simak video penerapan problem based learning di dalam kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat? Masih, Bu. Baik. Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Ibu. Sepriza, hadir Bu. Fikra, Hadir, Bu. Fitri, hadir Bu. Nah, siapa yang semangat belajar pagi ini? Saya, Bu. Duh, kurang semangat. Mari kita SD dulu. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Ayo. Ya. Ayo sama-sama. Tepuk semangat. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk materi yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apakah Anda semua masih ingat apa itu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Belum ada yang tahu? Belum. Baik. Ibu akan membagikan sebuah LKPD dan Ibu akan membagikan dua kelompok yang terdiri dari kelompok yang pertama Sepriza, Rahmat, dan Fikra. Kelompok yang kedua Fitri, Robi, dan Mutia. Kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, silakan duduk pada kelompok. Jadi Ibu membagikan LKPD ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning ini dipadukan dengan metode LKPD. Peserta didik dapat menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Pada malam hari ya. Gimana? Apakah ada kendala atau pertanyaan? Iya, Bu. Maksudnya Oh, yang ini dia memberikan kelereng, lalu dia memberikan 4 kelereng kepada adiknya, lalu dia memberikan lagi 3 kelereng kepada temannya, lalu 2 kelereng lagi kalah dalam permainan. Baiklah, Anda semua apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkelompok? Ibu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu suhu pada malam hari -2 derajat Celcius, suhu pada siang hari 25 derajat Celcius,
Selisih suhu siang dan malam yaitu 25 derajat Celcius dikurang 2 derajat Celcius sehingga 23 derajat Celcius. Nah, bagaimana dari presentasi kelompok 2? Apakah Ananda ada yang jawabannya berbeda? Sama, Bu. Apakah ada kritik dan saran kepada kelompok 2? Saya, Bu, izin memberikan sarannya. Penampilan dari kelompok 2 itu sudah sangat bagus mempresentasikan, tetapi saran saya alangkah baiknya jika yang mempresentasikan itu dengan suara yang pelan agar kami memahami atau dengan menuliskan ke papan tulis. Terima kasih Fikra atas kritik.